Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua, khususnya para siswa yang belajar tentang weight and balance. Dan tema pada sesi khusus hari ini kita akan membicarakan bagaimana membuat load sheet, memasukkan angka ke dalam load sheet form, loading instruction, hingga ke trim sheet. Ada 8 step nanti. Baik, tidak berpanjang lebar, kita langsung menuju whiteboard di belakang. Sebagaimana yang saya sampaikan, sekarang di whiteboard ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lembar data ya. Kita akan satu-satu bahas, mulai dari sebelah kiri atas, pojok kiri, kemudian ke tengah sini, ke sini, kemudian ke sini ya. Sebetulnya 1, 2, terus kita kembali ke sini, baru ke sini, ke load sheet, kemudian baru ke trim sheet. Pertama, kita masuk ke flight data. Flight data ini, estimasi ini adalah dilakukan ketika penumpang ini belum datang. Ini biasanya 1 hari sebelum pesawat berangkat, atau ya ini pada saat estimasi ya. Di sini data-data yang ada nomor flight, ada routing, kemudian ada basic weight, catering weight, kemudian estimasi penumpang, kargo dan mail, kemudian ada cargo mail allotment di situ ya. Ada ULD allotment juga untuk bagasi ya. Kemudian kita disuruh melengkapi load estimate form dan loading instruction form. Nah, tepat di sebelah kanannya ada load estimate form. Load estimate form ini data-data yang sebetulnya diambil dari yang ini tadi, dipindahkan ke sini. Seperti berat penumpang, total penumpang, male-nya berapa, female-nya berapa, children berapa, infant berapa, kemudian total ULD dikali 100 karena tare weight dari ULD itu satu kontainer atau paletnya, kosongannya 100. Nah, kemudian di sini juga setelah ditotal semua ke kanan ya, kargo 17 ton tadi, kemudian bagasi total penumpang 289 dikali 20 kilo standarnya, ditotal ke kanan, kemudian hasil totalnya menjadi total traffic load ya. Nah, kemudian ada data basic weight itu dari sini tadi, dari weight and balance sebetulnya ya. Kemudian masuk lagi ke catering weight, ada indeksnya juga. Ini juga ada di weight and balance di soal atau flight data estimasi yang itu actual ya. Nah, kemudian dry operating weight adalah total daripada basic weight dengan catering weight itu menjadi daripada dry operating weight. Nah, kemudian dijumlahkanlah dry operating weight-nya dengan total traffic load yang udah didapatkan sebelumnya, mendapatkan zero fuel weight. Nah, dari situ dipindahkan ke bawah ini datanya, maka setelah itu kita akan mendapat dari passenger, bagasi, kargo, dan mail beratnya itu kita akan mendapatkan estimasi zero fuel weight atau zero fuel weight itu ya, sebesar 225 ton 494 kilo ya. Nah, kemudian di sini juga ada total adult, child, dan infant. Nah, setelah ini yang kita pindahkan adalah total daripada 5 palet 6 kontainer ini dipindahkan ke dalam load sheet form. Loading instruction. Loading instruction yang pertama ini dimasukin tadi 5 palet 6 kontainer di sini ya. 5 palet 6 kontainer, 5 palet di depan, nanti isinya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. 6 kontainer ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sisanya ada yang 8 kontainer. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dipakai untuk bagasi 8A. Nah, nanti finalnya seperti ini ya. Tapi ini final ini data-data berat segala macam ini menunggu daripada actualnya nanti. Nah, setelah itu
masuklah ke data actual pada saat penumpang closing. Zona penumpang yang duduk udah diketahui, zona A, B, C, D, E sampai upper deck, karena ini pesawat Boeing 742 ya, 2318 sekian. Dengan totalnya berubah, bukan seperti tadi lagi, bukan 289 totalnya, tetapi udah menjadi 280 dari sini. Kemudian di final cargo load, di sini sudah ada masing-masing nomor palet dan nomor kontainernya. Kemudian udah ada masing-masing juga bagasinya, beratnya sudah disebut di situ, sudah tertulis, dan jenis-jenis kargonya juga udah disebutkan. Nah, di sini ada mail, 1 kontainer, kemudian sisanya di bulk. Kemudian total dari kargo sendiri 16 ton sekian, untuk mail sekian. Nah, kemudian ada data regulated take off weight, take off fuel, take fuel. Kemudian ada juga maximum zero fuel weight 243352, 28572 untuk maximum landing weight-nya. Nah, data ini kemudian akan dimasukkan ke dalam loading instruction kembali. Tadi yang saya bilang. Nah, ini total detailnya seperti ini. Yang tadi data-data yang ada di sini. Ini beratnya dimasukkan ke dalam sini, bawah. Ya, berat dan nomor palet atau kontainernya dimasukkan di sini. Secara detail baliknya juga. Kemudian setelah itu data yang di sini dipindahkan ke dalam load sheet. Apa aja yang dipindahkan ke load sheet? Tentu saja basic weight ini. Basic weight dari mana? Basic weight dari data yang pertama ini. Ya. 1765. Pindah ke sini. Juga catering weight dari data yang awal tadi, ya. Lembar pertama. Dry operating weight juga sama, diambil dari total yang ini, 575. Karena itu dari basic weight plus catering weight. Ini standar ya. Ini nggak berubah. Nah, totalnya kemudian take off fuel-nya 63 ton. Dari mana ambilnya? Dari sini. 63.000 take off fuel, kemudian dimasukkan di sini, totalnya menjadi operating weight 243.529. Kemudian setelah itu data-data yang bisa dimasukkan lagi seperti tadi, maximum zero fuel weight-nya 24352 dimasukkan ke sini, ya. Kemudian maximum landing weight-nya dimasukkan ke sini. Kemudian take off trip fuel juga dari sini, dari atas sini. Take off fuel juga dimasukkan ke sini. Regulated take off-nya, ini trip fuel-nya, ini take off fuel-nya. Kemudian di total sekian ya, jadi sekian ya. Ini yang diambil yang terendahnya. Kebetulan yang terendahnya yaitu dari landing weight-nya 301 dikurangi operating weight. Operating weight dari mana? Dari sini. Total ini dipindahkan ke sini, dikurangin, kemudian jadi 58233. Nah, nanti ini akan dimasukkan ke sini ya, low traffic load. Nah, kemudian yang tadi penumpang, total penumpang, male, female segala macam ini akan dijumlah ke bawah, kemudian dikalikan dengan standar beratnya. Laki-laki 75, perempuan 65, children 40, bayi 10, totalnya jadi 19795. Ini seperti ini. Dan ini hasil total daripada berat bagasi kargo mail, dan ini termasuk kontainernya, totalnya 24209. Selain di total ke bawah, itu juga didistribusikan ke samping. Di situ ada distribusi beratnya ke samping di kompartemen 2, 4 dan 5, whole 5 di sini. Ya, di 30. Nah, kemudian di total ke bawah, totalnya sekian, ya. Kemudian dari total sekian ini ya, di total ke samping jadi 24 ton, di cross check ini ya. Kemudian dari sini dijumlahkanlah total penumpang beratnya ini sama total berat kargo termasuk kontainernya, jadi 44 ton sekian, menjadi total dry operating weight ya. Kemudian setelah itu dimasukkan di sini maximum zero fuel weight, di mana maximum zero fuel weight-nya itu
diperoleh dari 22453 ya, 22453. Maximum zero fuel weight nya 22453. Ini adalah penjumlahan dari ini ditambah ini ya. Jadi 44 ini tambah ini 22453. Kemudian tambah 63 ton take off fuel-nya sekian 287. Akhirnya dikurangi dengan trip fuel-nya. Jadi maksimum landing weight-nya jadi 271533. Nah, kemudian tadi juga ada data di sini zone di final data 2318. Ini masuk ke mana? Dia pindah ke bawah. Pojok kan kiri bawah. Di sini jadi 23, 18, 89, 70, 65 dan 15. Nah, setelah load sheet ini diisi, kemudian yang terakhir adalah mengisi step ketujuhnya adalah mengisi daripada trim sheet. Nah, trim sheet ini yang dimasukkan tadi total zona penumpang tadi ini pindah ke sini, zona AB. Kemudian kompartemen yang distribusinya yang ini 10600, 124 dan 118 pindah ke sini. Ya. Nah, di sini pindah ke sini. Nah, kemudian kita harus cari indeksnya. Indeksnya dapat dari mana? Ada tabel indeks di sebelah kiri. Ini untuk kargo. Ya, nanti ada range-nya di sini, tinggal dilihat ketemu indeksnya berapa. Untuk penumpang ada di bawah. Setelah ketemu indeksnya, dimasukkanlah angka indeksnya ke sini. Setelah itu dijumlah, ya, ketemu total indeks daripada kiri dan kanan. Ya, kemudian dikurangi selisihnya menjadi laden index zero fuel ini. Kemudian ada standar fuel index 27. Di sini dari 27 ini dapat dari mana standar fuel index? Oh, ini dari bawah ya. 27 ini dapat dari take off fuel 63 ton. Ininya indeksnya 27 dimasukin ke sini. Nah, kemudian 629 ditambah dengan 27 menjadi 656. Itu laden indeksnya, ya. Oke, setelah udah diperoleh hasilnya ini, ya, pindahkan ke kurva yang nanti di pojok kiri itu, yaitu garis laden indeksnya 629, ditarik garis ke bawah. Ini secara vertikal. 629 ada di sini. Kemudian secara horizontal ini adalah take off weight. Take off weight dari mana? 28753. Dari ini 28753. Angka ini dipindahkan ke load sheet ya. Pindahkan ke ini. Horizontal ditarik ya. Nah, kemudian titik temunya akan menjadi seperti ini. Garis ini kemudian ditarik ke kiri kurvanya. Ini akan ketemu 53 step trimnya, kemudian 225% McTow-nya. Nah, angka ini dipindahkan ke sini, ke load sheet. Kemudian step trimnya juga itu yang ini pindah ke sini. Nah, selesai sudah ditanda tangan. Nah, itulah proses dari 8 step yang untuk pembuatan load sheet hingga trim sheet. Baik, itu tadi terkait dengan flow, bagaimana alur kerja seorang load sheeter, ya. Anda bisa lihat flow-nya di bawah ini. Mulai dari awal adalah memperoleh flight data, kemudian memasukkan ke dalam load estimate form, lalu selanjutnya dimasukkan ke dalam loading instruction. Setelah loading instruction ada data yang actual, yang setelah check in close. Kemudian setelah itu masuk lagi dari data aktual itu dimasukkan lagi ke loading instruction khusus kargonya dan bagasinya, baru masuk lagi ke load sheet form. Setelah load sheet form terakhir akan dipindahkan ke trim sheet. Di trim sheet setelah menghitung indeksnya segala macam, baru terakhir akan menggambar garis trimnya yang dimana diperoleh dari laden index zero fuel weight dan maksimum zero fuel weight itu. Oke, untuk lebih rincinya lagi akan ada pengisian melalui
sistem software di sini kita menggunakan Excel nanti akan ada di sesi berikutnya. Oke, sampai ketemu sesi berikutnya. Ciao.